Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhatul Maula dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok 6 materi pengantar filsafat, yaitu kritisme. Sebelum kita berlanjut ke pengertian kritisme, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah dari kritisme itu sendiri. Aliran kritisme ini muncul pada abad ke-18, suatu zaman di mana sekarang ahli berpikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Pada zaman ini disebut zaman pencerahan atau Aufklärung, di mana manusia lahir dalam keadaan belum dewasa. Setelah Kant mengadakan penyelidikan atau kritik terhadap peran pengetahuan akal, di mana manusia melihat adanya kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pasti, biologi, filsafat, dan sejarah, yang mencapai hasil yang menggembirakan. Dan di sisi lain, jalannya filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam, seperti Isaac Newton yang memberikan dasar berpikir yang induksi, yaitu pemikiran yang tidak bertolak belakang pada gejala-gejala dan pengembalian kepada dasar-dasar yang bersifat umum. Dan di Jerman, pertentangan antara rasionalisme dan empirisme semakin berlanjut. Untuk itu, Immanuel Kant memulai filsafatnya dengan menyelidiki batas-batas kemampuan sebagai sumber pengetahuan manusia. Isi utama dari kritisme adalah tentang teori pengetahuan, etika, dan estetika. Gagasan ini muncul karena adanya pertanyaan-pertanyaan mendasar yang timbul pada pemikiran Immanuel Kant. Kritisme ini bisa dikatakan aliran yang memadukan rasionalisme dan empirisme. Keduanya sangat bertolak belakang. Rasionalisme berpendirian bahwa rasiolah sumber pengetahuan, sedang empirisme berpendirian bahwa pengalamanlah yang menjadi sumber tersebut. Lalu kita akan beralih kepada biografi dari seorang filsuf terkenal kita, yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir di Königsberg, Prusia Timur, Jerman, pada tahun 1724 Masehi. Immanuel Kant adalah filsuf modern yang paling berpengaruh. Pemikirannya yang analisis dan tajam memasang patok-patok yang mau tak mau menjadi acuan bagi segenap pemikiran filosofis kemudian, terutama dalam bidang epistemologi, metafisika, dan etika. Kant dilahirkan di Königsberg, Prusia. Pada usia 8 tahun, Immanuel Kant menjadi murid di gimnasium pada tahun 1740. Pada tahun 1740, Kant meninggalkan gimnasium dan melanjutkan studinya tentang teologi di Universitas Königsberg. Namun, perhatiannya justru tercurah pada filsafat, ilmu pasti, dan fisika. Karena tidak mampu membiayai studinya, Immanuel Kant memperoleh uang studinya dengan beasiswa. Setelah belajar filsafat, fisika, dan ilmu pasti, kemudian ia menjadi guru besar dalam ilmu logika dan metafisika juga di Königsberg. Hidupnya dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap prakritis dan tahap kritis, dengan kira-kira tahun 1770 sebagai garis perbatasannya, yaitu ketika ia menerima jabatan sebagai guru besar. Sejak saat itu, ia menyodorkan filsafatnya kepada dunia dengan penuh kepastian, sedang sebelumnya masih terdapat perubahan-perubahan dalam tulisan-tulisannya. Semula kan dipengaruhi oleh rasionalisme Leibniz dan Wolff, kemudian dipengaruhi oleh empirisme Hume, sedang Rousseau juga menampakkan pengaruhnya. Menurut Kant, Hume-lah yang menjadikan ia bangun dari tidurnya dalam dogmatisme. Hume berpendapat bahwa empiris adalah sebuah pengetahuan yang tak lebih dari kesan-kesan indrawi saja. Namun Kant bertentangan dengan filsafat Hume. Kant menulis tentang berbagai masalah dari bidang ilmu alam, ilmu pasti, dan filsafat. Kemudian selama 11 tahun tak ada tulisan dari Kant. Sejak saat itulah pemikiran Kant berubah. Lalu pengertian kritisme. Kritisme berasal dari kata kritika, yang merupakan kata kerja dari krinein, yang artinya memeriksa dengan teliti, menguji, membeda-bedakan. Sedang menurut istilah sendiri adalah pengetahuan yang memeriksa dengan teliti apakah pengetahuan kita itu sesuai dengan realita dan bagaimanakah kesesuaiannya dengan kehidupan kita. Selain itu, kritisme juga diartikan sebagai pembelajaran yang menyelidiki batasan-batasan kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia.
Keseluruhan pengertian tersebut adalah hasil dari buah pemikiran seorang filsuf kita, yaitu tadi Immanuel Kant. Lalu ada ciri-ciri kritisme. Ciri-ciri kritisme itu ada 3. Yang pertama, menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Lalu yang kedua, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Lalu yang ketiga yaitu menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas semua sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan dari rasio dan peranan yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Lalu ada metode-metode kritisme, yaitu yang pertama ada analisa psikologis, yaitu penelitian, proses, atau jalan yang faktual. Lalu ada analisa logis, yaitu dengan cara meneliti hubungan antara unsur-unsur isi pengertian satu sama lain. Lalu yang ketiga ada analisa ontologis, yaitu analisa yang menyelidiki realitas subjek dan realitas objek dengan hubungan keduanya yang real. Dan terakhir ada analisa kretiologis, yaitu hanya menyelidiki antara kegiatan subjek dan objek. Lalu terakhir itu ada metode yaitu tujuan kritisme. Apa sih tujuan kritisme itu? Immanuel Kant menulis dalam filsafatnya tentang tujuan kritisme, yaitu ia bermaksud untuk memugar sifat objektivitas dunia ilmu pengetahuan agar maksud itu terlaksana. Maka orang harus menghindarkan diri dari sifat sepihak dengan rasionalis dan sifat sepihak dengan empirisme. Rasionalis mengira bahwa telah menemukan kunci bagi pembukaan realitas pada diri subjeknya, lepas atau tanpa pengalaman atau empirisme. Sementara empirisme sendiri mengira telah memperoleh pengetahuan dan dari pengalaman saja, tanpa adanya akal atau rasio. Ternyata bahwa empirisme, sekalipun juga dimulai dengan ajaran yang murni tentang pengalaman, tetapi melalui idealisme subjektif bermuara pada suatu skeptisme yang radikal. Menurut Hume, ada jurang lebar antara kebenaran-kebenaran rasio murni dengan realitas dalam dirinya sendiri. Akan tetapi, menurut Kant, syarat dasar ilmu pengetahuan itu ada 2, yaitu bersifat umum dan mutlak, memberi pengetahuan yang baru. Dengan demikian dapat disimpulkan, kritisme adalah perpaduan antara rasionalisme dan empirisme yang saling bertolak belakang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.